Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'adalah Al-Islami Nurul Anwar yang kami pimpin, yang kami asuh adalah pesantren yang memiliki jenjang yang lengkap, baik tingkat SD, SMP, dan SMA, ula, wusta, dan ulia. Dan tahun ajaran baru ini kami siap menerima santri baru. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, baik putra dan putri yang ingin anaknya bercita-cita menjadi ulama, penerus dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mengajak sekolahkanlah anak Bapak Ibu di pesantren kami, dan kami insya Allah siap membimbing anak Ibu di dalam mendidik pelajaran agama. Dan di pesantren juga diajarkan pelajaran formal dan juga non formal. Bagi anak-anak yang lulus, mereka akan mendapatkan ijazah yang diakui, baik dari perguruan di dalam negeri, begitu juga perguruan di luar negeri. Kemudian juga kami mengajak pada para jamaah yang ingin berumrah bersama kami buka pendaftaran untuk keberangkatan di bulan Juli. Perjalanan selama 12 hari, harganya adalah Rp32.500.000. Siapa yang kepingin berangkat bersama kami di bulan Juli umrah, maka segeralah mendaftar. Insya Allah kami siap untuk menjembatani niat Bapak Ibu semuanya. Baiklah, mari kita lanjutkan pelajaran kita yang lumayan agak lama, vakum, yaitu kita melanjutkan pelajaran di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah, amin. Disebutkan di dalam kitab ini bahwa ada di dalam riwayat hadis tentang membahas tentang penciptaan Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan anak zuriat keturunan Nabi Adam. Ini yang pernah kita bahas di kisah Nabi Adam. Jadi di punggung Nabi Adam ini, ibarat kata itu ya bahasa kitanya, keluar. Allah tampakkan dari punggung Nabi Adam ini keluar zuriat Nabi Adam, anak keturunan Nabi Adam. Nabi Adam melihat itu semuanya, dari Qabil Habil sampai orang yang paling terakhir mati nanti di waktu kiamat. Nah, Nabi Adam melihat begitu banyak anak zuriat keturunan beliau atau manusia. Nah, dari salah satu yang beliau lihat, beliau melihat ada seseorang laki-laki yang bercahaya. Dari penampakan itu beliau melihat seorang laki-laki yang bercahaya. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah Ta'ala. Bahasa kitanya nih ya, kalau kita dramatisir, ya Allah, ini siapa ini? Cahayanya ada, ya, cahayanya keluar nih. Kata Allah Ta'ala, itu adalah Daud, Nabi Daud, keturunanmu, dan dia seorang nabi namanya Daud.
Lalu Nabi Adam bertanya lagi, berapa kira-kira umurnya Nabi Daud ini ya Allah, anak cucuku ini yang nanti diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berapa umurnya? Kok kelihatannya ini kok pendek umurnya? Kata Allah Ta'ala, bahasa kitanya nih ya, umurnya Daud ini adalah 60 tahun. 60 tahun. Lalu Nabi Adam berkata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, alangkah baiknya Nabi Daud ini dipanjangkan umurnya, jangan 60 tahun aja, ditambahi umurnya. Kata Allah Ta'ala, baik, aku akan menambahkan umurnya Nabi Daud ini, tapi tambahannya itu adalah dikurangi dari umurmu. Kita tidak tahu Nabi Adam itu umurnya berapa tahun? 1000 tahun. Nabi Adam itu punya umur 1000 tahun, jadi 10 abad. Ya, diambil dari umurmu 40 tahun. Jadi digenapkan umurnya Nabi Daud itu sebanyak 100 tahun. Gimana? Nah, kalau bahasa kitanya, karena Nabi Adam ini sayang dengan anak cucu, ya sudah ya Allah Ta'ala, dia kan seorang Nabi juga. Bahasa kitanya nih ya, kalau kita dramatisir, tambahkan saja menjadi 100 tahun. Jadi umurnya Nabi Adam yang tadi 1000 tahun, dikurang 40 tahun. Jadi berapa? 960 tahun. Nah, disebutkan di dalam riwayat Imam Turmudi, ketika tiba saatnya Nabi Adam itu ketika tiba saatnya Nabi Adam itu meninggal dunia di umur 960 tahun, malakal maut datang kepada Nabi Adam, ya. Jadi kan umurnya 1000 tahun tuh Nabi Adam tadi, dikurangi 40 tahun untuk diberikan kepada Nabi Daud yang tadi umurnya Nabi Daud tuh 60 tahun, ditambahi 40 jadi 100. Nah, ketika Nabi Adam sudah genap umurnya 960 tahun, malaikat Israel, malaikat maut datang kepada Nabi Adam. Untuk apa? Malaikat maut ini ingin mencabut nyawanya Nabi Adam. Lalu Nabi Adam berkata kepada malaikat Israel itu, wahai malaikat, bahasa kitanya, bukankah umurku masih 40 tahun lagi? Aku diberitahu umurku 1000 tahun sama Allah. Kok sekarang baru 960 tahun, engkau datang ingin mencabut nyawaku? Aku masih ada umur 40 tahun lagi nih. Kenapa Nabi Adam berkata demikian? Karena Nabi Adam lupa. Dia pernah memberikan 40 tahun umurnya kepada Nabi Daud. Nah, lalu diberitahukan malaikat, bukankah engkau wahai Nabi Adam pernah berjanji, pernah memberikan umurmu yang 40 tahun itu kepada Nabi Daud? Kepada Nabi Daud, yang umurnya Nabi Daud tadi umur cuma 60, engkau tambahin 40 dari umurmu, berarti sudah saatnya engkau meninggal ini. Oh iya, kata Nabi Adam, benar-benar katanya, bahasa kita ya, benar nih, aku ini sebenarnya meninggal dunia. Tapi karena kebaikan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kata Allah Ta'ala, sudah wahai malaikat, Nabi Adam sudah mengakui bahwa umurnya memang sudah saatnya dia meninggal. Tapi karena dia telah berbuat baik kepada anak cucunya Nabi Daud dengan memberikan umurnya 40 tahun, dah, biarkan saja. Kembalikan umurnya Nabi Adam menjadi 1000 tahun. Dan Nabi Daud tetap 100 tahun. Nah, di situ disebutkan di dalam riwayat Imam Turmudi. Ada kulihal ya. Nah, itu ada kisahnya. Di pendapat yang lain,
Ada yang mengatakan tapi kuat ya. Umurnya Nabi Daud itu cuma 77 tahun. 77 tahun. Dan Nabi Daud itu menjabat sebagai raja pada saat itu yang pernah kita ceritakan ya, selama 40 tahun saja. Selama 40 tahun saja. Wallahu alam.